Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu menipuku, kamu sialan, ucap Murong Yan Guan dengan marah. Cerit, kemarahan Murong Yan Guan menyerang hatinya, dan seteguk darah pun disemprotkan dari mulutnya. Setelah itu, dia dengan tak berdaya berbaring di tanah. Meskipun tubuhnya bergerak naik dan turun dengan keras, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Itu dapat dilihat, bahwa amarahnya telah melukai dirinya sendiri. Sambil melihat situasi itu, Murong Yunluan hanya bisa menutup matanya secara perlahan. Bahkan ketidakberdayaan dan kesedihan menutupi seluruh wajahnya. Meskipun semua hal ini dilakukan oleh kakak laki-lakinya, namun dia masih memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan kepercayaannya yang berlebihan terhadap saudaranya. Dia menyerahkan sebagian besar keputusan kepada Murong Yan Guan untuk dia tangani, itu saat dia mengasingkan diri untuk berkultivasi sepanjang hari tanpa bertanya tentang urusan duniawi. Jika sebaliknya, bahkan jika Murong Yan Guan digunakan oleh seseorang, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kerugian sebesar itu. Namun tidak peduli apa, kekuatan White Tiger Villa memang sangat berkurang. Karena lifeline juga sudah rusak, dan bahaya benar-benar telah mendekat. Dia tidak percaya bahwa orang berjubah abu-abu itu dapat melindungi White Tiger Villa, dan dia juga tidak percaya bahwa dia akan melakukannya. Gemuruh-gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, suara gemuruh datang dari lubang hitam yang aneh. Suara itu sangat aneh, seolah-olah itu datang dari jauh. Tetapi hanya dengan mendengar suara itu membuat orang sangat gelisah. Seolah-olah benda yang menakutkan akan dilahirkan. Hahaha, kamu pikir kamu bisa mendapatkan segalanya dari leluhurku? Apakah kamu pikir kamu punya kekuatan? Kamu pikir kamu sudah memenuhi syarat? Di bawah lifeline ini adalah zona bahaya. Di dalam zona bahaya, itu ada sesuatu yang sangat menakutkan yang terkunci di sana. Jika kamu membuka lifeline, itu sama kamu akan melepaskannya. Maka sesuatu yang menakutkan itu benar-benar akan menghancurkan provinsi Azure, dan seluruh benua akan binasa. Selain kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, dan kamu juga akan mati seperti kita setelah terbunuh olehnya. Murong Yunluan tertawa dengan gila, karena dia sendiri sudah putus asa. Dia sangat percaya pada kata-kata yang ditinggalkan leluhurnya, dan dia tahu bahwa mereka semua akan mati di tempat itu. Seluruh provinsi Azure, atau bahkan benua ini akan menghadapi bencana. Mendengus. Orang berjubah abu-abu itu hanya mendengus dingin, dan melompat ke dalam lubang hitam aneh dengan teriakan. Hal yang paling aneh adalah, segera setelah orang berjubah abu-abu masuk, suara gemuruh yang menakutkan perlahan-lahan turun, bahkan sampai benar-benar menghilang. Yang lebih pentingnya lagi adalah, bahwa lubang hitam aneh itu juga secara bertahap menyusut, dan sepertinya akan menutup. Lifeline telah hancur, tetapi White Tiger Villa belum binasa. Semuanya, cepat masuk ke lubang hitam. Itu adalah zona bahaya, dan kami sangat mungkin mendapatkan semua yang dimiliki Murong Xiaoyao. Melihat itu, seseorang tiba-tiba saja berteriak. Setelah suara itu terdengar, semua orang mencoba yang terbaik untuk masuk ke lubang hitam tersebut. Tetapi karena mereka tidak memiliki kekuatan, maka mereka benar-benar bisa dikatakan tidak dapat bergerak 1 inci pun ke depan. Meskipun lubang hitam itu sangat dekat, mereka tidak memiliki cara untuk mendekat. Banyak orang tanpa henti akhirnya menyesal. Beberapa orang ada yang meraung, lalu beberapa ada yang menangis, dan beberapa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan keduanya. Mengambil alih. Tepat pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terus mendekat. Setelah itu, seseorang berlari seperti cahaya. Dan pada akhirnya, mereka berdiri di tengah lifeline. Itu adalah Chu Feng dan Murong Xinyu. Ayah, teriak Murong Xinyu. Setelah melihat Murong Yunluan, Murong Xinyu dengan cepat berlari, dan melompat ke dalam pelukan ayahnya. Chu Feng kemudian dengan rajin melihat sekelilingnya. Dari kata-kata yang dia dengar tadi,
Chu Feng menyadari bahwa ada karakter yang lebih kuat di sana. Tetapi yang jelas, pada saat itu orang kuat tersebut sudah pergi. Chu Feng, cepat masuk ke lubang hitam itu. Tanpa diragukan lagi, itu adalah pintu masuk ke makam kaisar, teriak si ratu. Ketika tatapan Chu Feng dilemparkan ke lubang hitam, suara ratu yang menyenangkan terdengar, dan suara itu luar biasa bersemangat. Hampir pada saat yang sama di mana si ratu berbicara, Chu Feng berlari menuju lubang hitam. Pada saat itu, lubang hitam sudah sangat kecil. Chu Feng tidak punya cara untuk melangkah ke dalamnya, jadi dia hanya bisa bertepuk tangan. Dan dengan postur menyelam, dia terjun ke dalam lubang hitam terlebih dengan kepala terlebih dahulu. Setelah beberapa saat yang singkat, lubang hitam itu benar-benar tertutup, dan menghilang dari lifeline. Seolah-olah lubang hitam itu tidak pernah muncul sebelumnya, dan lubang hitam itu tidak meninggalkan jejak. Pada saat itu, banyak orang yang sangat kecewa. Mereka merasa seperti kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli yang kuat. Lagi pula, Murong Xiaoyao tahun itu menjadi orang yang sangat kuat, itu setelah mendapatkan hal-hal baik tertentu setelah ia memasuki zona bahaya. Tetapi juga, di sana masih ada banyak orang yang tenang. Mereka berpikir ketika lifeline rusak, maka beberapa makhluk yang menakutkan akan dilepaskan. Dari situlah, White Tiger Villa akan langsung hancur dan secara alami, hidup mereka tidak akan dijaga juga. Namun, hal-hal seperti itu sepertinya tidak terjadi. Ayah, ucap Murong Xin Yu sambil duduk dengan nyaman di sebelah Murong Yunluan, saat air matanya memenuhi wajahnya. Xin Yu, siapa pemuda yang tadi itu? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Murong Yunluan yang masih menatap tempat lubang hitam yang lenyap itu, dan ada beberapa emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Dia adalah Chu Feng, dan dia adalah spiritualis dunia. Namun, dia bukan orang jahat. Karena selama di perjalanan, jika bukan karena dia yang melindungiku, aku tidak punya cara untuk kembali ke sini dengan hidup-hidup, jawab Murong Xin Yu. Berbicara pada titik itu, Murong Xin Yu dengan keras melirik Murong Yan Guan di dekatnya. Dia adalah penjahat terbesar di White Tiger Villa sekarang. Spiritualis dunia ya, gumam Murong Yunluan, dan sepertinya dia sedang berpikir. Dia sangat percaya kata-kata leluhurnya, yaitu Murong Xiaoyao. Jika Lifelin lenyap, Villa Macan Putih akan mati. Namun pada saat itu lifeline juga rusak, namun Villa Macan Putih itu masih baik-baik saja. Dia tampak ragu, apakah orang berjubah abu-abu itu melakukan sesuatu. Tetapi dia bahkan lebih meragukan, apakah orang berjubah abu-abu yang berada di tingkat satu ranah mendalam, itu memiliki kekuatan semacam ini atau tidak. Pada saat yang sama, Chu Feng memasuki dimensi lain. Segala sesuatu yang mengelilinginya itu berwarna hitam pekat, dan daya tarik yang kuat membawanya dengan cepat ke depan. Setelah siapa yang tahu berapa lama, cahaya menyilaukan dipancarkan di depan mata Chu Feng. Secara bersamaan, kegelapan di sekitarnya perlahan-lahan memudar. Ketika kakinya dengan stabil berdiri di tanah, lingkungan di sekitarnya benar-benar berubah. Itu seperti istana, karena itu sangatlah mewah. Bahkan beberapa kali lebih banyak jika dibandingkan dengan lifeline di atas, dan itu seperti tempat paling mewah yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu seperti formasi besar, karena simbol diukir di mana-mana. Mereka semua saling berhubungan dengan cahaya yang berkilauan, dan seolah-olah itu adalah jaring besar yang menyelimuti daerah itu. Itu seperti sebuah makam, karena di tengah semua itu, ada panggung yang berbentuk bundar. Di tengah panggung bundar itu, di sana ada peti mati kristal yang berkilauan. Makam kristal itu tampak transparan. Chu Feng berjalan ke atas panggung tersebut, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa, ada seorang pria tua yang berbaring di dalam peti mati itu. Pria tua itu memiliki rambut seperti salju, wajah seperti kertas, dan tubuh kering yang setipis tongkat. Namun, terlepas dari semua itu, dia masih memberikan perasaan menindas. Karena ketika orang itu masih hidup, dia adalah seorang kultivator di ranah surga. Seorang kultivator di ranah surga. Hahaha, ini bagus. Bantu aku dengan cepat menyerap energi sumber orang ini.
Selama itu bisa aku diserap, maka aku bisa menerobos ke ranah mendalam. Saat dibutuhkan, aku bisa mentransfer kekuatanku padamu. Dengan metode kamu sekarang, kamu pasti bisa membunuh Gong Luyun itu. Bahkan keluarga Sangguan di Vermilion Bird City sekalipun, mungkin mereka tidak akan bisa menahanmu, ucap si ratu. Suara si ratu yang bagus segera terdengar. Dan pada saat itu dia sangat bersemangat, sehingga dia tanpa henti melompat secara acak di dunia spiritualnya. Dia seperti anak kecil ketika dia bahagia, karena energi sumber dari ahli ranah surga terlalu menarik baginya. Ranah surga, itu adalah sisa-sisa ahli ranah surga. Apakah orang ini adalah leluhur Villa Harimau Putih, orang yang memahami metode serangan terkuat, yaitu Murong Xiaoyao? Ucap Chu Feng. Jika dibandingkan dengan si ratu yang hanya ingin menyerap energi sumbernya, Chu Feng memiliki rasa hormat yang dalam sar melihat pria tua itu. Itu karena, penampilannya terlalu mirip dengan Murong Xiaoyao yang melegenda. Siapa yang peduli siapa dia? Buka peti kristal itu dengan cepat. Karena kalau tidak, ketika spiritualis dunia itu kembali, kamu dan aku akan mati, ucap si ratu dengan tidak sabar mengingatkan. Hah? Spiritualis dunia? Orang yang datang sebelumnya adalah spiritualis dunia, ucap Chu Feng yang cukup terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir, kalau si ratu yang bahkan tidak melihat penampilan orang itu, ternyata dia bisa tahu siapa identitasnya. Namun, setelah beberapa pemikiran, itu bisa dimengerti. Karena kemungkinan besarnya, itu hanya spiritualis dunia sajalah yang dapat menguraikan apa yang disebut lifeline untuk memasuki area ini. Bahkan jika dunia dari spiritualis dunia di ranah mendalam itu tidak sama dengan Zhuge Liuyun, dia tentu masihlah karakter yang cukup mengesankan. Berpikir sampai saat itu, Chu Feng sudah tidak ragu lagi. Setelah membuka tutup peti kristal itu, dia pertama kali membungkuk kepada orang kuat yang berada di ranah surga itu, sebelum mulai menyerap energi sumbernya. Harus dikatakan bahwa, energi sumbernya sangatlah kuat. Itu tidak sebanding dengan orang-orang di ranah mendalam. Dan saat ia menyerapnya, Chu Feng merasa sedikit tegang. Namun, untuk sepenuhnya menyerap energi sumber sebelum spiritualis dunia itu kembali, Chu Feng hanya bisa membantu si ratu menyerapnya secepat yang dia bisa. Hahaha, ini hebat. Rasa ini terlalu enak, dan kultivasi aku akhirnya akan meningkat lagi. Ucap si ratu. Setelah sekitar 1 jam menyerapnya, Chu Feng akhirnya benar-benar mengambil energi sumber dari sisa-sisa orang kuat itu. Si ratu sangat senang, karena bagaimanapun juga orang yang mendapatkan yang terbaik darinya, itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah memasuki level 1 dari ranah mendalam. Mendengus. Tepat pada saat itu, Chu Feng terkejut ketika dia mengetahui bahwa sisa-sisa lengkap itu sebelum mulai berubah. Tubuh di bawah pakaian putih dengan cepat menyusut, lalu darah dan daging dengan cepat menghilang, dan kemudian menjadi tumpukan tulang kering. Ini, mengapa ini terjadi? Seru Chu Feng sambil tertegun tak tertandingi. Dia dengan jelas masih ingat, bahwa menyerap energi sumber tidak akan mempengaruhi sisa-sisa mayatnya. Namun mengapa sisa mayat sempurna itu menjadi tulang yang menakutkan, itu setelah ia menyerap energi sumbernya. Idiot, apa yang mengejutkan tentang kejadian ini? Alasan mengapa jenazahnya tetap lengkap adalah, itu dikarenakan efek khusus peti mati kristal ini. Karena kamu membuka peti mati kristal itu, jadi secara alami jenazahnya akan terpengaruh, ucap si ratu sambil menjelaskan. Aku melihatnya. Apakah ini pintu masuk ke makam kaisar? Di mana spiritualis dunia itu? Kemana dia pergi? Ucal Chu Feng sambil dengan hati-hati menilai sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa ada kesamaan dengan lifeline. Ada banyak terowongan menuju kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu kemana perginya. Tunggu dulu, ini sepertinya lebih seperti formasi pemeteraian, dan formasi pemeteraian ini sangatlah kuat. Jika aku tidak salah, orang ini adalah Murong Xiaoyao. Dia pasti telah mendapatkan sesuatu dari makam kaisar. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak ingin orang membuka kembali makam kaisar. Jadi dengan begitu, dia menyegelnya di sini.
Namun, karena kita mendengar hal-hal setelah lifeline diuraikan, formasi pemeteraian ini pasti terpengaruh. Jika melihat simbol-simbol di sekitarnya, mereka seharusnya diciptakan oleh World Spiritis itu untuk menstabilkan formasi pemeteraian ini. Adapun yang disebut lifeline, itu seharusnya hanya kebohongan yang dibuat oleh Murong Xiaoyao. Ketika semuanya dimulai, dia sudah berencana untuk mengubur dirinya di sini. Jadi, ketika White Tiger Villa didirikan, tempat ini sudah dibuat juga. Mungkin untuk mencegah siapapun mengganggu kedamaiannya setelah dia meninggal, atau mungkin benar-benar ada sesuatu di bawah formasi pemeteraian ini, dan sebab itulah dia tidak ingin siapapun memasuki tempat ini lagi. Tetapi tidak peduli apa alasannya, dia yang hidup di tahun itu, dan dia bukanlah kesadarannya sendiri. Dia sengaja berpura-pura menghilang di tahun itu, lalu ketika orang-orang datang dan menyusup, dia tanpa ampun membunuh mereka untuk menghalangi orang lain dari masa depan, ucap si ratu sambil menganalisis. Namun meski begitu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang lelaki tua, dari seorang lelaki muda yang berkembang? Jika legenda itu benar, itu berarti dia hidup selama 300 tahun. Itu sudah melampaui batas kehidupan manusia kan? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Dia pasti telah mengalami sesuatu, ini agar perubahan itu bisa terjadi. Makam kaisar tidak sesederhana yang kamu kira. Tidak hanya ada roh jahat di dalam mereka, bahkan ada banyak hal kuat lain yang menjaganya. Jika dia bisa berubah menjadi seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia, dari seorang lelaki muda yang berkembang, itu berarti dia juga bisa hidup beberapa ratus tahun. Karena pada kenyataannya, ketika kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu, maka bukan tidak mungkin kamu bisa hidup hingga 1000 tahun. Namun pada saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah tidak memikirkan mengapa dia berubah menjadi seperti itu, tetapi apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao. Kamu perlu melakukan dua hal. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menghilangkan spiritualis dunia itu. Hanya dengan begitu sajalah kamu dapat memonopoli harta di sini dan melanjutkan warisan Murong Xiaoyao. Dan hal yang kedua adalah kamu harus mencari jalan keluar ke tempat ini. Jika kamu bahkan tidak tahu cara keluarnya, maka semuanya akan sia-sia saja. Ucap si ratu yang mengingatkan Chu Feng dengan serius. Baru saat itulah Chu Feng memperhatikan bahwa tempat ini tidak ada jalan keluarnya. Dia segera memasuki lubang hitam, dan langsung datang ke tempat ini. Tetapi lubang hitam belakangnya, itu malah tertutup. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.